Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terkirimkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tayyib, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran Iqra kita pada jilid yang kelima, buku Iqra jilid kelima, Iqra 5, yang mana pada Iqra 5 ini kita akan mempelajari beberapa kaidah. Yang pertama, kaidah hamzah wasal. Yang kedua, kaidah waqaf. Yang ketiga adalah panjang 4 sampai 6 harokat atau mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kemudian kita akan mempelajari kaidah tasydid. Kemudian selanjutnya adalah kaidah alif lam dan pembagian alif lam. Baik, anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajarannya. Buka halaman 1 dari Iqra 5. Ya, Iqra 5 halaman 1. Nah, di halaman 1 kita akan mempelajari tentang hamzah wasal. Hamzah wasal, ya. Yang mana hamzah wasal ini ketika dia berada di awal kalimat maka dia dibaca. Adapun ketika dia di tengah-tengah kalimat maka dia tidak dibaca dan tidak dianggap. Tayyib, langsung saja kita baca, ya. Dengarkan Bapak dengan baik, kemudian antum ikutin. Alhamdu, alhamdu. Kemudian ketika dia di tengah-tengah kalimat menjadi walhamdu, walhamdu, walhamdu. Ya, itu bedanya ketika hamzah wasal di awal kalimat. Ini hamzah wasalnya, maka dia dibaca alhamdu. Ketika dia berada di tengah-tengah kalimat maka dia tidak dianggap dan tidak dibaca. Walhamdu. Tayyib, di bawah ini ada latihan-latihan. Mari ini kita baca bersama-sama, ya. Perhatikan dengan baik, suarakan dengan suara lantang dan buka mulut anak-anak Bapak sekalian. Dibuka mulutnya agar kita terbiasa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Baik, kita lanjut. Kita baca. Qulil hamdu, qulil hamdu, anil hamdu, anil hamdu, walahul hamdu, walahul hamdu, walahul hamdu.
Baik, kita lanjut. Wal asri, wal asri, wal asri, wal fajri, mal aqabatu, fil kitabi, fil kitabi, bil imani, wal malaku, wal malaku, wamra'atuhu, wastaghfirhu, waqtarib, bisyahadati, mal qari'atu, wal 'adiyati, bil marhamati, fil ardi, 'alal afidati, fil jahimi, lil kafirina, wal musyrikina. Tayyib, itu tadi kita sudah bacakan latihannya. Kita lanjut halaman kedua. Buka halaman kedua. Di situ kita akan latihan kembali hamzah wasal yang ada di tengah kalimat. Di situ ada peringatan dari pengarang. Ingat, banyak huruf yang dianggap tidak ada ya. Kita akan baca 2 baris saja. Selebihnya antum baca sendiri ya. Tayyib. Maktasabat, maqtatalu, fil ardi, sayubtiluhu, maqami, wabil akhirati. Taib. Selebihnya antum baca sendiri. Semakin banyak berlatih akan semakin memperbagus bacaan ya. Nah, di sini yang ditekankan adalah bahwasanya hamzah wasal ketika dia berada di tengah-tengah kalimat maka dia tidak dibaca ya dan tidak dianggap. Contohnya pada kalimat maktasabat, maka alif atau hamzah wasalnya ini yang berwarna merah tidak dianggap dan tidak dibaca. Kelihatan ya? Maktasabat, maktasabat. Tayyib. Kita lanjutkan halaman berikutnya, yaitu halaman 3, Iqra 5, halaman 3 ya. Nah, di halaman 3 kita akan mempelajari tentang waqaf, cara berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Tayyib. Yang mana secara umum ketika kita waqaf, berhenti dalam membaca Al-Quran, kita harus mensukunkan huruf yang terakhir dari ayat tersebut. Tayyib, di sini ada
kata amina. Ada kata amina. Ada kata amina. Nah, di sini tidak ada tanda waqaf. Amina dibaca amina. Kemudian yang selanjutnya ada tanda waqaf. Maka dibaca dengan mensukunkan huruf akhirnya menjadi amin. Amin. Baik, di situ ada tulisan dari pengarang, bila waqaf berhenti huruf terakhir dibaca sukun atau mati. Baik, kita baca saja ya. Halaman 3. Nasta'in. Muhtadin. Ainal yaqin. Wa turi sinin. Yakdibun. Mustahzi'un. Mu'ridun. Muslihun. Fil 'uqad. Idza hasad. Fi tadlil. Bi ashabil fil. Mukhtalifun. Minal mumtarin. Nah, sedikit tambahan bahwasanya ketika huruf akhir dari bacaan kita ketika waqaf itu huruf qalqalah, maka wajib bagi kita memantulkan huruf tersebut, mensukunkan dan memantulkan huruf tersebut sebagaimana sifat dari huruf tersebut. Contohnya di sini ada kata fil 'uqad. Huruf akhir dari tanda waqaf ini adalah dal, maka wajib bagi kita untuk mengqalqalah atau memantulkan huruf tersebut. Jadi dibaca fil 'uqad. Fil 'uqad. Tayyib. Kita lanjutkan halaman selanjutnya. Nah, halaman 4. Di sini ada latihan bagaimana kita membaca waqaf. Bagaimana kita berhenti dalam membaca ayat-ayat pada Al-Qur'an. Baik, kita baca saja. Kalian perhatikan dengan baik. Kita baca 2 baris saja mungkin ya. Selebihnya antum baca latihan di rumah. Baik. Wa qaumuhuma lana 'abidun. Wa ma bainahuma la'ibin. Fartaqibhum wastabir.
Kadzalika najzil muhsinin. Baik, yang perlu diperhatikan ketika kita membaca latihan-latihan ini, hendaknya kita membaca dengan ritme tahqiq, yaitu sangat pelan ya, agar kita bisa mengoreksi bacaan kita dan agar guru juga bisa mengoreksi bacaan antum sekalian. Wajib bagi kita membaca dengan pelan. Baik, kita lanjut halaman 5. Halaman 5 ini sama, kita berlatih bagaimana membaca Al-Quran ketika waqaf. Secara umum caranya adalah mensukunkan huruf akhir dari ayat tersebut. Baik, kita baca 2 baris dari halaman 5 ini. Antum perhatikan. Fil fulkil mashhun wa nahnu lahu muslimun. Ma lakum kaifa tahkumun wa ma kanu muhtadin. Tayyib, selebihnya antum baca di rumah dengan suara yang lantang dan mulut yang terbuka agar kita terbiasa. Baik, kita lanjut halaman selanjutnya. Halaman 6. Halaman 6 sama, kita akan mempelajari bagaimana cara waqaf. Bagaimana cara waqaf ketika huruf akhir dari suatu ayat itu adalah fathatain. Fathatain. Baik, di situ ada tulisan dari pengarang yang ini. Bila waqaf atau berhenti, tanwin atau fathatain dihilangkan dan dibaca panjang. Ya, caranya adalah tanwinnya, fathatainnya dihilangkan, kemudian huruf tersebut dibaca panjang. Contohnya adalah sini ada kata abadan. Abadan. Di sini ada fathatain di huruf da ya. Abadan. Dan ketika waqaf maka kita akan menghilangkan tanwinnya, fathatainnya, dan kita memanjangkan huruf da-nya. Abada. Abada. Tayyib. Kita praktekkan, kita baca halaman 6. Antum perhatikan dengan baik dan diikutin kalau bisa ya. Yaumal qiyamati wazna wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا بالأخسرين أعمالا يحسنون صنعا كانوا من آياتنا عجبا وزدناهم هدى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Tayyib. Itu tadi cara membaca waqaf ketika huruf akhirnya adalah tanwin atau fathatain ya. Dipraktekkan, diamalkan dan diperbanyak latihannya. Kita lanjut halaman selanjutnya. Halaman 7 dari Iqra 5. Tayyib. Di halaman 7 kita akan mempelajari waqaf berhenti yang mana huruf terakhir dari ayat tersebut adalah ta marbutah. Ta marbutah. Ta marbutah adalah ta yang tertutup ya. Ta itu ada dua, satu ta maftuhah, yang kedua ta marbutah. Ta marbutah itu yang biasanya tertutup seperti ini ya. Seperti ini. Ini namanya ta'ul marbutah, at-ta'ul marbutah. Baik, adapun at-ta' al-maftuhah contohnya yang ini, yang terbuka. Seperti ini. Baik. Maka caranya adalah di sini ada tulisan dari pengarang buku. Bila waqaf atau berhenti, ta marbutah berubah menjadi ha sukun atau mati. Jadi ta marbutah apabila waqaf maka dia menjadi ha sukun. Tayyib, kita praktekkan. Di sini ada kata aniyatin. Maka ketika waqaf atau berhenti kita baca menjadi aniyah. Aniyah. Tadi ketika tidak waqaf aniyatin. Ketika waqaf menjadi aniyah. Baik, kita praktekkan, kita baca halaman 7. Antum perhatikan dengan baik dan disimak. Tayyib. Tasla naran hamiyah. Tusqa
maqamin ainin aniyah li sa'yiha radiyah la tasma'u fiha laghiyah ma lam tuhita bihi khubra min amrina rasyada ma nahnu bimustayqinin wa huwa khairul hakimin hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah wal qamari idza talaha wal ardi wa ma tahaha. Tayyib, itu tadi kita praktekkan membaca halaman 7 dari Iqra 5 ya. Kemudian kita lanjutkan halaman 8. Nah, di halaman 8 seperti biasa kita perbanyak latihan ya. Nah, di halaman 8 ini ada latihan bagaimana cara waqaf, yang mana tadi Bapak sampaikan bahwasanya secara umum adalah dengan disukunkan huruf akhirnya. Baik, kita baca 2 baris pertama dan selebihnya antum baca sendiri ya. Mari kita baca. Wal qamaru bihusban wa wada'al mizan فأكثروا فيها الفساد يضاعف له العذاب. Tayyib. Adapun selebihnya antum baca sendiri di rumah ya. Tayyib. Mungkin segitu dulu kita hari ini atau pada video ini. Adapun selanjutnya akan kita lanjutkan insyaallah taala. Tayyib. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum. Mudah-mudahan bisa difahami. Adapun segala kekurangan itu datangnya dari pribadi Bapak. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.